Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam untuk Pak Hendra. Di sini kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan proyek UTS kami dengan judul Jurnal Heart Disease Prediction Using Exploratory Data Analysis. Untuk anggota kelompoknya sendiri terdapat Nadia Rizky Salsabila dengan NIM 04 dan saya sendiri Biar Neber dengan NIM akhir 11. Jadi dalam presentasi kali ini akan berisi abstrak, tujuan, pendahuluan, dataset, metode, dan hasil, serta kesimpulan dari jurnal yang sudah kami analisis. Baik, untuk abstrak akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama yaitu abstrak dari jurnal ini, itu membahas tentang prediksi penyakit jantung menggunakan analisis data eksploratif. Jurnal ini menyoroti pentingnya data yang dihasilkan oleh industri kesehatan dan bagaimana metode analisis dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola yang relevan dalam data. Nah, dengan menggunakan algoritma Cummings clustering, jurnal ini mengelompokkan data berdasarkan jenis nyeri dada, usia, dan detak jantung maksimum untuk memprediksi kemungkinan penyakit jantung. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang telah disebutkan tadi berperan penting dalam diagnosis penyakit jantung serta memberikan wawasan yang berguna untuk pengembangan praktik kesehatan di masa depan. Jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang penggunaan data dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Nah, untuk yang pertama, tujuan dari visualisasi ini adalah untuk menyajikan hasil analisis secara interaktif sehingga memudahkan pemahaman pola dan hubungan antara variabel yang berkontribusi terhadap prediksi penyakit jantung. Yang kedua, yaitu menyoroti temuan penting seperti distribusi usia dan dampak faktor-faktor seperti diabetes dan tekanan darah terhadap resiko penyakit jantung. Kemudian yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Isinya hampir sama seperti abstrak, yaitu jurnal ini menyoroti tantangan dalam memprediksi dan mendiagnosis penyakit jantung yang merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit jantung meliputi tingkat kolesterol, kebiasaan merokok, obesitas, riwayat keluarga, tekanan darah, dan juga lingkungan kerja. Dengan kemajuan teknologi, khususnya Cummings clustering, telah muncul berbagai alat yang efektif untuk menganalisis data besar dan tidak terstruktur dalam konteks kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode Cummins dalam lingkungan data besar atau big data untuk memprediksi penyakit jantung serta menggunakan alat visualisasi seperti Tableau untuk menyajikan hasil analisis secara interaktif dan informatif. Untuk yang selanjutnya, mungkin bisa langsung masuk ke dataset. Nah, di dalam dataset yang kami gunakan itu kami ambil dari Kaggle dengan judul Cleveland Clinic Heart Disease Dataset yang merupakan dataset publik yang berisi informasi tentang penyakit jantung. Jadi di dalam dataset ini sebenarnya terdapat 14 atribut, namun kita hanya menggunakan 7 atribut saja. Di sini terdapat 303 record dari pasien. Di sini untuk atributnya sendiri yang utama yaitu usia, jenis nyeri dada, tekanan darah, tingkat glukosa darah, hasil ECG saat istirahat, detak jantung, dan juga jenis nyeri dada. Yang pertama yaitu usia, ini adalah usia pasien dalam tahun. Kemudian ada chest pain type, yaitu jenis nyeri dada yang dialami oleh pasien. Itu ada 4. Kemudian ada blood pressure, itu ada tekanan darah saat istirahat. Kemudian blood glucose level, itu adalah gula darah saat puasa. Apabila lebih dari 120 miligram, itu artinya dia masuk atau dia memiliki gula darah, kemudian gula darah yang tidak normal. Kemudian apabila dia masih kurang dari atau sama dengan 120 miligram, artinya dia masih normal. Kemudian untuk yang selanjutnya, itu ada ECG INRES, itu adalah hasil elektrodiogram saat istirahat. Kemudian ada heart rate, itu ada detak, itu artinya detak jantung maksimum yang dicapai oleh pasien. Kemudian ada habitual physical exercise, ini adalah angina atau jenis nyeri dada yang dipicu saat melakukan latihan. Itu apabila pasien mengalami eksang atau ini mengalami nyeri dada saat setelah olahraga itu nantinya akan diindikasikan dengan nilai 1 dan apabila tidak itu akan diindikasikan dengan nilai 0. Baik, untuk metodenya sendiri terdapat beberapa metode. Yang pertama terdapat pengumpulan data. Jadi dataset ini
sudah seperti dijelaskan tadi, bahwa penelitian ini menggunakan dataset publik yang berisi 303 catatan dengan 7 atribut, termasuk usia, jenis ciri dada, tekanan darah, dan tingkat glukosa darah, hasil ECG saat istirahat, detak jantung, serta jenis nyeri dada. Kemudian yang kedua terdapat pre-processing data. Jadi sebelum analisis dilakukan, data melalui tahap pre-processing untuk memastikan kualitas data. Ini termasuk pembersihan data, penanganan nilai yang hilang, dan normalisasi data jika diperlukan. Kemudian ada analisis eksplorasi data yang dilakukan untuk mendeteksi kesalahan, menemukan data yang relevan, memeriksa asumsi, dan menentukan korelasi antara variabel. Kemudian ada analisis eksplorasi data yang dilakukan untuk mendeteksi kesalahan, menemukan data yang relevan, memeriksa asumsi, dan menentukan korelasi antara variabel. Ini membantu dalam memahami struktur data dan pola. Kemudian terdapat penerapan algoritma K-means clustering. Nah, K-means ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan atribut yang relevan. Proses ini membantu dalam mengidentifikasi kelompok individu dengan resiko penyakit jantung yang serupa. Kemudian terdapat visualisasi data. Nah, di sini kita menggunakan Tableau untuk menyajikan hasil analisis secara grafis. Visualisasi ini membantu dalam memahami hasil clustering dan memberikan wawasan yang lebih baik tentang faktor risiko. Kemudian terakhir terdapat evaluasi kinerja model. Jadi di sini juga membahas metode evaluasi untuk mengukur kinerja model yang digunakan, termasuk metrik evaluasi yang relevan untuk menilai akurasi prediksi. Kemudian tentu saja terdapat hasil penelitiannya. Yang pertama, distribusi usia dan risiko penyakit jantung menunjukkan bahwa kelompok usia antara 50 hingga 55 tahun memiliki risiko tertinggi untuk mengembangkan penyakit jantung. Histogram yang disajikan dalam penelitian menggambarkan distribusi usia dan menunjukkan bahwa risiko meningkat seiring bertambahnya usia. Kemudian, kedua terdapat pengaruh diabetes dan detak jantung yang menunjukkan bahwa populasi dengan diabetes dan detak jantung yang tinggi menunjukkan gejala negatif terkait risiko penyakit jantung. Jadi, visualisasi data menunjukkan perbedaan yang signifikan antara populasi dengan diabetes dan tanpa diabetes dalam hal detak jantung maksimum. Kemudian, yang ketiga ada hubungan antara tekanan darah dan gula darah, yang menunjukkan bahwa individu dengan tekanan darah tinggi dan kadar gula darah yang tinggi memiliki resiko lebih besar untuk mengembangkan penyakit jantung. Visualisasi yang disajikan dalam penelitian menunjukkan dampak kombinasi dari kedua faktor ini terhadap risiko penyakit jantung. Kemudian yang keempat terdapat akurasi model K-means clustering. Nah, K-means di sini berhasil mengelompokkan data dengan baik, menghasilkan cluster yang relevan berdasarkan atribut yang dianalisis. Kemudian penelitian ini juga menunjukkan bahwa metode model dapat mengidentifikasi pola yang signifikan dalam data yang berkaitan dengan penyakit jantung. Kemudian terdapat visualisasi dan interaktivitas. Nah, visualisasinya seperti Tableau memungkinkan pengguna untuk menerapkan filter yang ditentukan sendiri untuk memprediksi penyakit jantung berdasarkan jenis nyeri dada, tekanan darah, dan detak jantung maksimum. Kemudian terakhir yaitu ada rekomendasi untuk intervensi kesehatan. Jadi penelitian ini juga merekomendasikan intervensi yang ditargetkan untuk individu dengan faktor risiko yang tinggi, seperti program pencegahan untuk orang yang diabetes dan tekanan darah tinggi. Kemudian di sini terdapat visualisasinya. Yang pertama terdapat visualisasi histogram antara variasi umur atau usia dengan target kelas. Jadi histogram ini menunjukkan hubungan antara usia dan risiko penyakit jantung yang hasilnya rentang usia 50 hingga 55 tahun dikaitkan dengan peningkatan resiko. Yang kemungkinan terjadi karena pada usia tersebut terjadi pengembangan fatty streak atau plak lemak di arteri koroner yang dapat menyebabkan penyakit jantung ini penyakit jantung. Nah, ini adalah tambahan penting dalam memahami faktor risiko penyakit jantung di kelompok usia tersebut. Jadi hasilnya di sini umur 50 hingga 55 memiliki resiko faktor penyakit jantung yang paling tinggi. Dapat terlihat dari histogramnya. Kemudian untuk warna biru yang berarti negatif dan warna pink yang berarti positif. Lalu terdapat target dengan max heart disease dan diabetes. Nah, ini membahas hubungan antara penderita diabetes dan detak jantung yang maksimal mereka. Kode warna digunakan untuk membedakan populasi dengan dan tanpa diabetes. Biru menunjukkan kelompok yang memiliki diabetes, sementara merah menunjukkan mereka yang tidak. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa kelompok penderita diabetes dengan jantung yang masih dalam batas yang dapat diterima menunjukkan adanya gejala negatif, mungkin terkait dengan kondisi kesehatan mereka. Jadi di sini yang berwarna merah adalah yang false dan warna biru adalah yang true, penyakit jantung. Kemudian yang ketiga yaitu impact of blood pressure and sugar in heart disease. Di sini
Visualisasinya menjelaskan tentang hubungan antara tekanan darah tinggi dan kadar gula darah atau diabetes dengan penyakit jantung. Nah, orang-orang yang memiliki diabetes dan tekanan darah tinggi lebih beresiko mengalami penyakit jantung dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami kondisi tersebut. Jadi di sini false adalah gula darah normal atau tidak tinggi, yaitu non diabetes, dan true adalah gula darah tinggi atau diabetes. Baik, untuk visualisasi yang selanjutnya, yaitu adalah menjelaskan hubungan antara tekanan darah tinggi dan kadar gula darah atau diabetes dengan penyakit jantung. Jadi di sini dapat dilihat bahwa orang-orang yang memiliki diabetes dan tekanan darah tinggi memiliki resiko lebih besar mengalami penyakit jantung dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kondisi tersebut. Nah, di sini dapat dilihat ini berdasarkan nyeri jantung yang dialami oleh pasien, ada atipikal angina, non anginal pain, kemudian asimptomatik dan juga tipikal angina. Nah, jadi di sini kami memberikan dashboard yang telah kami buat itu dengan nama Heart Disease Prediction Dashboard based on Exploratory Data Analysis. Nah, jadi di sini terdapat empat visualisasi yaitu histogram of variation of age for each target class, kemudian target dengan max heart disease dan diabetes, impact of blood pressure and sugar in heart disease, dan juga filter predict diagnosis. Nah, kemudian bisa di next. Jadi di sini dashboard menyajikan hasil analisis secara interaktif sehingga memudahkan pemahaman pola dan hubungan antara variabel yang berkontribusi terhadap prediksi penyakit jantung seperti umur, jenis nyeri dada yang dialami pasien, tekanan darah, gula darah, dan juga detak jantung maksimum pasien. Dengan adanya dashboard ini dapat digunakan untuk menganalisis penyebab orang terkena penyakit jantung sehingga semua orang yang melihat dashboard ini bisa mengantisipasi sejak dini. Kemudian untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dari jurnal yang telah kami analisis dan juga visualisasi yang telah kami buat. Di sini penggunaan algoritma Kamin clustering bersama dengan alat visualisasi seperti tabu terbukti efektif dalam menganalisis dan memprediksi penyakit jantung. Penelitian ini menyoroti bahwa faktor-faktor seperti usia, nyeri dada, kemudian tekanan darah, dan juga detak jantung maksimum merupakan indikator yang signifikan dalam resiko penyakit jantung. Dengan menerapkan analisis data eksploratif dan clustering, penelitian ini berhasil mengidentifikasi pola dan tren yang dapat membantu dalam mendiagnosis pengambilan keputusan di bidang kesehatan, khususnya dalam pencegahan penyakit jantung. Visualisasi ini dihasilkan memungkinkan pengguna untuk menerapkan filter yang dapat disesuaikan seperti jenis nyeri dada dan bentar tekanan darah untuk memprediksi penyakit jantung dengan lebih akurat. Dan untuk yang selanjutnya, di sini sumber yang kami gunakan itu jurnalnya berasal dari Science Direct. Kemudian untuk datasetnya kami ambil dari Kaggle dengan judul Cleveland Clinic Heart Disease Dataset. Mungkin untuk presentasi dari kelompok 17, sekian. Ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.